Bapak dan Ibu, ada satu hal menarik yang sering disadari banyak orang ketika memasuki usia 60 tahun ke atas. Banyak pelajaran hidup yang dulu terasa biasa saja, ternyata baru benar-benar dipahami setelah melewati perjalanan hidup yang panjang. Pengalaman, kegagalan, kehilangan, dan berbagai peristiwa dalam hidup perlahan membuka mata tentang apa yang sebenarnya penting dalam kehidupan. Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, maupun dari luar negeri, mungkin pernah merasakan hal yang sama. Ketika masih muda, kita sering berpikir bahwa hidup harus selalu bergerak cepat. Kita mengejar pekerjaan, mengejar pencapaian, mengejar berbagai hal yang terlihat penting pada saat itu. Namun ketika usia sudah melewati 60 tahun, banyak orang mulai melihat kehidupan dengan sudut pandang yang berbeda. Hal-hal yang dulu terasa sangat besar ternyata tidak selalu sepenting yang kita kira. Sebaliknya, hal-hal sederhana yang dulu sering diabaikan justru menjadi sumber kebahagiaan yang paling berharga. Bapak dan Ibu usia 60 plus sering disebut sebagai usia kebijaksanaan, bukan karena semua masalah sudah selesai, tetapi karena pengalaman hidup telah memberi kita pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Kita mulai memahami bahwa hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat atau paling berhasil. Banyak orang yang berkata bahwa mereka baru benar-benar memahami arti hidup setelah melewati berbagai fase kehidupan. Ketika muda, kita sering belajar dari teori atau nasihat orang lain. Tetapi ketika usia bertambah, kita belajar dari pengalaman yang benar-benar kita rasakan sendiri. Ada seorang pria berusia 67 tahun yang pernah berkata, "Seandainya saya memahami beberapa hal ini sejak usia muda, mungkin hidup saya akan terasa lebih ringan." Kalimat ini menunjukkan bahwa sebagian kebijaksanaan hidup sering datang setelah perjalanan yang panjang. Bapak dan Ibu, dari perjalanan hidup yang panjang itulah banyak orang akhirnya memahami pelajaran-pelajaran penting yang tidak selalu diajarkan di sekolah atau buku. Pelajaran yang hanya bisa dipahami setelah seseorang benar-benar menjalani kehidupan. Dalam pembahasan ini kita akan melihat 8 pelajaran hidup yang baru dipahami banyak orang setelah usia 60 tahun. Pelajaran-pelajaran ini sederhana tetapi seringkali baru terasa maknanya setelah seseorang menjalani perjalanan hidup yang panjang. Bapak dan Ibu, pelajaran hidup pertama yang baru dipahami banyak orang setelah usia 60 tahun adalah bahwa kesehatan jauh lebih berharga daripada kekayaan atau pencapaian apapun. Ketika masih muda, banyak orang rela bekerja sangat keras demi mengejar kesuksesan. Waktu, tenaga, bahkan kesehatan sering dikorbankan demi mencapai target dan ambisi. Di usia muda, tubuh terasa kuat dan seolah tidak pernah lelah. Kita bisa bekerja panjang, tidur sedikit, dan tetap menjalani aktivitas sehari-hari. Karena itulah banyak orang menganggap kesehatan sebagai sesuatu yang selalu ada dan tidak perlu terlalu dipikirkan. Namun ketika usia mulai bertambah, pandangan ini sering berubah. Banyak orang yang baru menyadari bahwa tubuh tidak selalu bisa diajak bekerja tanpa batas. Ketika kesehatan mulai menurun, barulah terasa bahwa semua pencapaian tidak akan berarti banyak jika tubuh tidak lagi mampu menikmatinya. Bapak dan Ibu, ada banyak orang yang mengatakan bahwa di usia 60 plus, mereka lebih menghargai kesehatan daripada apapun. Mereka mulai menyadari bahwa berjalan dengan tubuh yang kuat, tidur dengan tenang, dan bangun pagi dengan perasaan segar adalah karunia yang sangat besar. Ada seorang pria berusia 65 tahun yang pernah berkata, "Ketika saya masih muda, saya bekerja untuk mendapatkan uang. Sekarang saya mengerti bahwa kesehatanlah yang membuat hidup bisa dinikmati." Kalimat ini sederhana, tetapi menggambarkan perubahan cara pandang yang sering terjadi di usia matang. Bapak dan Ibu, menjaga kesehatan sebenarnya tidak harus dilakukan dengan cara yang rumit. Hal-hal sederhana seperti menjaga pola makan, bergerak secara teratur, dan memberi tubuh waktu untuk beristirahat sudah sangat membantu menjaga tubuh tetap kuat. Sayangnya, banyak orang baru mulai memperhatikan kesehatan setelah tubuh memberi tanda-tanda kelelahan. Padahal jika kebiasaan sehat dijaga sejak lebih awal, banyak masalah kesehatan bisa dicegah. Pelajaran pertama ini mengingatkan kita bahwa kesehatan adalah fondasi dari kehidupan yang baik. Tanpa kesehatan, berbagai hal lain dalam hidup menjadi sulit untuk dinikmati sepenuhnya. Bapak dan Ibu, pelajaran hidup kedua yang sering baru benar-benar dipahami banyak orang setelah usia 60 tahun adalah bahwa waktu bersama orang yang kita cintai jauh lebih berharga daripada kesibukan yang terus-menerus. Ketika masih muda, banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja, mengejar target, dan memenuhi berbagai tuntutan hidup. Pada masa itu, kesibukan sering dianggap sebagai tanda keberhasilan. Jadwal yang penuh membuat seseorang merasa produktif dan penting.
Namun tanpa disadari, waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat seringkali terlewat begitu saja. Bapak dan Ibu, ketika usia sudah memasuki 60 tahun ke atas, banyak orang mulai melihat kembali perjalanan hidupnya dengan lebih jernih. Mereka menyadari bahwa momen kebersamaan dengan keluarga ternyata jauh lebih berharga daripada banyak hal yang dulu dikejar dengan begitu serius. Ada orang yang berkata bahwa penyesalan terbesar dalam hidupnya bukanlah karena gagal mencapai sesuatu, tetapi karena tidak memiliki cukup waktu bersama orang-orang yang ia cintai. Saat anak-anak masih kecil, kita terlalu sibuk bekerja. Saat orang tua masih hidup, kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. Di usia yang lebih matang, seseorang mulai memahami bahwa hubungan dengan keluarga adalah salah satu sumber kebahagiaan terbesar dalam hidup. Percakapan sederhana, makan bersama, atau sekadar duduk bersama seringkali menjadi kenangan yang paling berharga. Bapak dan Ibu, banyak orang yang baru menyadari bahwa waktu tidak bisa diulang. Uang yang hilang mungkin bisa dicari kembali, pekerjaan bisa diganti, tetapi waktu yang telah lewat tidak pernah bisa kembali. Ada seorang wanita berusia 68 tahun yang pernah berkata bahwa kebahagiaan terbesar dalam hidupnya sekarang adalah ketika anak dan cucunya datang berkunjung. Baginya, kebersamaan seperti itu jauh lebih berarti daripada berbagai pencapaian yang dulu pernah ia kejar. Pelajaran kedua ini mengingatkan kita bahwa hubungan dengan orang-orang terdekat adalah harta yang sangat berharga dalam kehidupan. Ketika usia bertambah, yang paling sering dikenang bukanlah kesibukan yang pernah kita jalani, melainkan momen kebersamaan yang pernah kita rasakan. Bapak dan Ibu, pelajaran hidup ketiga yang baru dipahami banyak orang setelah usia 60 tahun adalah tidak semua hal dalam hidup perlu diperdebatkan atau dimenangkan. Ketika masih muda, banyak orang memiliki keinginan kuat untuk selalu benar. Setiap perbedaan pendapat terasa seperti sesuatu yang harus dibuktikan. Di usia muda, perdebatan sering dianggap sebagai cara mempertahankan harga diri. Kita ingin pendapat kita diakui, ingin menunjukkan bahwa kita tidak kalah dalam argumen. Namun seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai menyadari bahwa memenangkan perdebatan tidak selalu membawa kedamaian. Bapak dan Ibu, setelah melewati berbagai pengalaman hidup, seseorang mulai memahami bahwa tidak semua perbedaan perlu diselesaikan dengan perdebatan panjang. Ada banyak situasi dalam hidup yang sebenarnya lebih baik disikapi dengan ketenangan daripada dengan keinginan untuk menang. Seringkali hubungan menjadi renggang bukan karena masalah besar, tetapi karena perdebatan kecil yang tidak perlu. Kata-kata yang diucapkan saat emosi kadang meninggalkan luka yang lebih dalam daripada persoalan itu sendiri. Di usia 60+, banyak orang mulai belajar memilih mana hal yang benar-benar penting dan mana yang bisa dilepaskan. Mereka menyadari bahwa menjaga hubungan baik seringkali jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan. Ada seorang pria berusia 70 tahun yang pernah berkata, "Semakin tua saya, semakin saya sadar bahwa kedamaian lebih penting daripada menjadi benar." Kalimat ini menggambarkan perubahan cara pandang yang sering muncul setelah seseorang menjalani perjalanan hidup yang panjang. Bapak dan Ibu, sikap seperti ini bukan berarti kita tidak memiliki pendapat. Namun kita belajar bahwa tidak semua pendapat harus dipertahankan dengan keras. Terkadang, membiarkan sesuatu berlalu justru membuat hati terasa lebih ringan. Pelajaran ketiga ini mengajarkan bahwa kedewasaan dalam hidup sering terlihat dari kemampuan untuk memilih ketenangan daripada perdebatan. Ketika seseorang tidak lagi merasa perlu memenangkan setiap argumen, hidup menjadi jauh lebih damai. Bapak dan Ibu, pelajaran hidup keempat yang sering baru benar-benar dipahami banyak orang setelah usia 60 tahun adalah tidak semua orang akan memahami kita, dan itu bukan masalah besar. Ketika masih muda, banyak orang ingin diterima oleh semua orang. Kita ingin disukai, dipuji, dan dianggap baik oleh lingkungan sekitar. Keinginan untuk diterima ini sering membuat seseorang terlalu banyak menyesuaikan diri dengan orang lain. Kadang kita melakukan sesuatu bukan karena benar-benar ingin melakukannya, tetapi karena takut dinilai buruk oleh orang lain. Namun seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai menyadari bahwa hal tersebut tidak selalu perlu. Tidak semua orang akan memiliki pandangan yang sama tentang kita. Bahkan jika kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetap saja ada orang yang mungkin tidak menyukai kita. Bapak dan Ibu, pemahaman ini sering membawa rasa lega yang besar. Ketika seseorang berhenti mencoba menyenangkan semua orang, hidup terasa jauh lebih ringan. Kita tidak lagi terlalu terbebani oleh penilaian orang lain.
Ada seorang wanita berusia 66 tahun yang pernah berkata bahwa salah satu kebebasan terbesar yang ia rasakan di usia tua adalah tidak lagi terlalu memikirkan apa kata orang. Ia menjalani hidup dengan lebih jujur pada dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, hidup akan terasa lebih damai ketika kita menerima kenyataan bahwa setiap orang memiliki cara berpikir yang berbeda. Kita tidak perlu menjelaskan diri kita kepada semua orang, dan tidak perlu menghabiskan energi untuk mendapatkan persetujuan dari semua pihak. Ketika seseorang mampu menerima hal ini, ia bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Energi yang dulu digunakan untuk memikirkan penilaian orang lain, kini bisa digunakan untuk menjaga kesehatan, menikmati waktu bersama keluarga, dan menjalani hidup dengan lebih tenang. Pelajaran keempat ini mengingatkan kita bahwa kedamaian dalam hidup sering datang ketika kita berhenti berusaha menjadi orang yang disukai semua orang. Ketika kita menerima diri sendiri dengan apa adanya, hidup terasa jauh lebih ringan. Bapak dan Ibu, pelajaran hidup kelima yang baru benar-benar dipahami banyak orang setelah usia 60 tahun adalah bahwa kesederhanaan sering membawa kebahagiaan yang lebih besar daripada kehidupan yang terlalu rumit. Ketika masih muda, banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan berasal dari memiliki lebih banyak hal, lebih banyak uang, lebih banyak barang, dan lebih banyak pencapaian. Pada masa itu, kehidupan sering dipenuhi berbagai keinginan. Kita ingin memiliki rumah yang lebih besar, pekerjaan yang lebih tinggi, atau berbagai hal lain yang terlihat sebagai simbol keberhasilan. Tanpa disadari, keinginan-keinginan tersebut sering membuat hidup terasa penuh tekanan. Namun ketika usia bertambah, banyak orang mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar. Justru seringkali kebahagiaan hadir dari hal-hal sederhana yang dulu tidak terlalu diperhatikan. Bapak dan Ibu, secangkir teh hangat di pagi hari, udara segar saat berjalan santai, atau percakapan ringan dengan keluarga seringkali memberikan rasa damai yang tidak bisa digantikan oleh berbagai pencapaian materi. Ada seorang pria berusia 69 tahun yang pernah berkata bahwa setelah puluhan tahun bekerja keras, ia baru menyadari bahwa kebahagiaan sebenarnya tidak terlalu rumit. Baginya, hari yang tenang tanpa banyak kekhawatiran sudah terasa sangat berharga. Bapak dan Ibu, kesederhanaan juga membuat hidup terasa lebih ringan. Ketika seseorang tidak terlalu banyak mengejar hal-hal yang tidak perlu, pikirannya menjadi lebih tenang. Ia bisa menikmati hidup tanpa terus-menerus merasa kurang. Selain itu, hidup sederhana juga membantu seseorang lebih mudah bersyukur. Ketika kita tidak membandingkan hidup dengan orang lain, kita bisa lebih menghargai apa yang sudah dimiliki. Pelajaran kelima ini mengajarkan bahwa kebahagiaan seringkali ditemukan dalam kehidupan yang sederhana dan penuh rasa cukup. Di usia 60+, banyak orang mulai memahami bahwa hidup yang tenang jauh lebih berharga daripada hidup yang terlalu rumit. Bapak dan Ibu, pelajaran hidup keenam yang baru benar-benar dipahami banyak orang setelah usia 60 tahun adalah memaafkan jauh lebih menenangkan daripada menyimpan luka dalam waktu lama. Ketika masih muda, banyak orang merasa sulit melupakan kesalahan orang lain. Kata-kata yang menyakitkan atau perlakuan yang tidak adil sering terus diingat bertahun-tahun. Pada masa itu, kemarahan sering terasa seperti sesuatu yang wajar. Kita merasa bahwa mempertahankan rasa marah adalah bentuk keadilan. Namun seiring berjalannya waktu, banyak orang mulai menyadari bahwa kemarahan yang dipelihara terlalu lama justru lebih banyak menyakiti diri sendiri. Bapak dan Ibu, menyimpan luka di dalam hati membuat pikiran terus kembali pada kejadian yang sudah berlalu. Energi hidup menjadi habis untuk mengingat hal-hal yang sebenarnya tidak bisa diubah lagi. Di usia 60+, banyak orang mulai melihat hidup dengan cara yang lebih lapang. Mereka menyadari bahwa hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menyimpan kemarahan. Hati yang ringan seringkali membawa kedamaian yang jauh lebih besar. Ada seorang wanita berusia 72 tahun yang pernah berkata bahwa salah satu keputusan terbaik dalam hidupnya adalah belajar memaafkan. Ia mengatakan bahwa setelah melepaskan kemarahan yang disimpan bertahun-tahun, hidupnya terasa jauh lebih tenang. Bapak dan Ibu, memaafkan bukan berarti kita melupakan apa yang terjadi atau membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah cara membebaskan diri kita sendiri dari beban emosi yang berat. Ketika seseorang mampu memaafkan, pikirannya menjadi lebih ringan dan hatinya lebih damai. Energi yang dulu habis untuk mengingat luka kini bisa digunakan untuk menikmati kehidupan. Pelajaran keenam ini mengajarkan bahwa kedamaian hati sering datang ketika kita berani melepaskan kemarahan yang tidak lagi perlu dibawa. Di usia yang semakin matang, hati yang ringan adalah salah satu hadiah terbesar yang bisa kita miliki.
Bapak dan Ibu, pelajaran hidup ketujuh yang baru benar-benar dipahami banyak orang setelah usia 60 tahun adalah hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan itu adalah bagian alami dari kehidupan. Ketika masih muda, banyak orang menyusun berbagai rencana besar tentang masa depan. Kita memiliki gambaran tentang bagaimana kehidupan seharusnya berjalan. Pada masa itu, kita percaya bahwa jika bekerja keras dan melakukan semuanya dengan benar, maka hidup akan berjalan sesuai harapan. Namun seiring berjalannya waktu, pengalaman hidup sering menunjukkan bahwa kenyataan tidak selalu sama dengan rencana. Ada orang yang kehilangan pekerjaan yang sangat ia andalkan. Ada yang harus menghadapi kegagalan usaha. Ada pula yang mengalami kehilangan orang yang sangat dicintai. Peristiwa-peristiwa seperti ini sering membuat seseorang menyadari bahwa kehidupan memiliki jalannya sendiri. Bapak dan Ibu, setelah melewati banyak pengalaman, seseorang mulai memahami bahwa hidup bukan tentang mengendalikan semua hal. Ada banyak hal yang berada di luar kendali kita. Semakin seseorang mencoba mengendalikan semuanya, semakin besar rasa kecewa yang bisa muncul. Di usia 60 plus, banyak orang mulai belajar menerima kehidupan dengan lebih lapang. Mereka menyadari bahwa tidak semua rencana harus berjalan sempurna agar hidup tetap memiliki makna. Ada seorang pria berusia 71 tahun yang pernah berkata bahwa sebagian besar pelajaran hidup justru datang dari hal-hal yang tidak pernah ia rencanakan. Kegagalan yang dulu terasa berat ternyata membawanya pada pengalaman dan kebijaksanaan yang tidak ia bayangkan sebelumnya. Bapak dan Ibu, ketika seseorang mampu menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu sesuai rencana, hatinya menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi terlalu keras pada dirinya sendiri dan tidak terlalu larut dalam penyesalan. Pelajaran ketujuh ini mengingatkan kita bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang harus selalu berjalan sempurna. Kadang justru dari perjalanan yang tidak sempurna itulah kita belajar memahami hidup dengan lebih dalam. Bapak dan Ibu, pelajaran hidup ke-8 yang baru benar-benar dipahami banyak orang setelah usia 60 tahun adalah hidup sebenarnya tidak selama yang kita bayangkan. Ketika masih muda, waktu terasa begitu panjang. Kita merasa memiliki banyak kesempatan untuk melakukan berbagai hal di masa depan. Pada masa itu banyak orang menunda berbagai hal penting. Kita menunda beristirahat, menunda menikmati hidup, bahkan menunda melakukan hal-hal yang sebenarnya membuat hati bahagia. Kita sering berpikir bahwa semua itu bisa dilakukan nanti ketika ada waktu. Namun setelah usia bertambah, banyak orang mulai menyadari bahwa waktu berjalan jauh lebih cepat daripada yang pernah kita bayangkan. Tahun demi tahun berlalu tanpa terasa. Anak-anak tumbuh dewasa, orang tua menua, dan kehidupan terus berubah. Bapak dan Ibu, kesadaran ini sering membawa pemahaman baru tentang arti hidup. Banyak orang mulai menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang bekerja atau mengejar pencapaian. Hidup juga tentang menikmati setiap hari yang diberikan. Ada seorang wanita berusia 70 tahun yang pernah berkata bahwa salah satu hal yang ia pelajari di usia tua adalah menghargai hari ini. Ia mengatakan bahwa setiap hari yang bisa dijalani dengan sehat dan tenang adalah anugerah yang sangat besar. Ketika seseorang memahami bahwa waktu tidak bisa diulang, cara ia menjalani hidup sering berubah. Ia lebih menghargai kebersamaan dengan keluarga, lebih menikmati hal-hal sederhana, dan lebih berhati-hati dalam menggunakan waktunya. Bapak dan Ibu, pelajaran ini tidak dimaksudkan untuk membuat kita merasa khawatir tentang waktu. Sebaliknya, pelajaran ini mengajak kita untuk menjalani hidup dengan lebih sadar dan lebih menghargai setiap momen yang ada. Pelajaran ke-8 ini mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah kesempatan berharga yang tidak akan datang dua kali. Ketika kita memahami hal ini, kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih penuh makna dan rasa syukur. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari awal hingga akhir pembahasan ini kita telah melihat 8 pelajaran hidup yang baru benar-benar dipahami banyak orang setelah melewati usia 60 tahun. Pelajaran-pelajaran ini tidak selalu datang dari buku atau teori, tetapi dari pengalaman hidup yang panjang. Kita belajar bahwa kesehatan adalah harta yang sangat berharga. Kita juga memahami bahwa waktu bersama orang-orang yang kita cintai jauh lebih penting daripada kesibukan yang tidak ada habisnya. Selain itu, kita menyadari bahwa tidak semua perdebatan perlu dimenangkan dan tidak semua orang harus memahami kita. Hidup juga mengajarkan bahwa kesederhanaan sering membawa kebahagiaan yang lebih besar daripada kehidupan yang terlalu rumit. Memaafkan memberi ketenangan hati yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kita juga belajar menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dan akhirnya banyak orang menyadari bahwa waktu dalam hidup sebenarnya sangat berharga. Setiap hari yang kita jalani adalah kesempatan yang tidak akan kembali lagi.
Bapak dan Ibu, usia 60 plus sering disebut sebagai usia kebijaksanaan. Bukan karena semua masalah sudah selesai, tetapi karena pengalaman hidup membuat kita melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih luas dan lebih tenang. Jika ada satu pelajaran dari pembahasan ini yang terasa paling menyentuh hati Bapak dan Ibu, cobalah untuk mengingatnya dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang satu pemahaman kecil saja sudah cukup untuk membuat hidup terasa lebih ringan. Kami juga ingin mendengar dari Bapak dan Ibu. Dari 8 pelajaran hidup tadi, mana yang menurut Bapak dan Ibu paling terasa benar setelah menjalani perjalanan hidup yang panjang? Silakan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi pengalaman. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan kebijaksanaan dalam menjalani setiap hari kehidupan.